Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Halo teman-teman, perkenalkan saya Amrina Rosyada. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pembelajaran yang sering menjadi perbincangan di sekitar kita, yaitu hukum pacaran dalam Islam. Pacaran dalam pandangan Islam, mengapa dilarang? Nah, teman-teman, pasti banyak yang bertanya-tanya nih, mengapa pacaran dilarang dalam Islam? Banyak orang beranggapan bahwa pacaran adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan untuk mengenal calon pasangan. Namun, Islam memiliki pandangan yang berbeda. Alasan utama dalam pacaran. Yang pertama itu mendekatkan diri dari zina. Na'udzubillah. Pacaran membuka peluang terjadinya interaksi fisik dan emosional yang dapat menjerumuskan ke dalam zina. Zina merupakan dosa besar yang diharamkan dalam Islam dan memiliki konsekuensi yang serius. Yang kedua, menimbulkan mudarat. Pacaran dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kecemburuan, pertengkaran, stres, dan bahkan depresi. Hal ini dapat mengganggu fokus belajar dan ibadah. Yang ketiga, menunda pernikahan. Pacaran seringkali membuat seseorang menunda pernikahan karena terlena dalam hubungan yang tidak jelas. Pernikahan adalah tujuan utama dalam menjalin hubungan dan pacaran dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut. Keempat, melemahkan iman. Pacaran dapat melemahkan iman karena fokusnya teralihkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Hal ini dapat membuat seseorang lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Nah, buat yang sudah terlanjur pacaran, jangan ragu untuk ditinggalkan, tinggalkan atau halalkan. Banyak anak muda zaman sekarang mencari jodoh lewat pacaran. Bahkan, ada yang sampai bergonta-ganti pacar tanpa riku ataupun malu. Padahal, apabila kita mengambil hak orang lain, hak itu bukan miliknya, maka akan diganjar juga dengan hal yang sama. Jadi, begitu juga dengan jodoh. Kalau kita mengambil jalan yang dengan cara yang halal, maka akan dirahmati oleh Sang Pencipta. Begitu pula sebaliknya. Apabila kita mengambil cara dengan yang halal, maka akan dipermudah serta diberkahi apa yang dia lakukan. Lebih baik jika kita belum siap untuk menikah, maka menjaga pandangan dari hal-hal yang akan membawa pada jurang dosa. Contohnya, berpuasa, lebih mendekatkan diri kepada yang kuasa. Sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa tidak boleh mendekati zina, karena yang ketiga adalah syaitan. Enggak pacaran tapi tetap dapat dosa. Kok bisa? Inilah alasannya. Chatan dengan lawan jenis tanpa ada kepentingan, video call teleponan dengan lawan jenis tanpa ada kepentingan, memikirkan atau menghayalkan lawan jenis, berkomitmen dengan lawan jenis, sering berpegangan tangan atau bersentuhan dengan lawan jenis, tidak menjaga pandangan, hubungan tanpa status, teman tapi mesra. Itu juga termasuk dosa. Siapa sih yang gak kenal dengan yang namanya cinta? Atau sekarang lagi ngerasain perasaan cinta? Ya, tentu hal ini gak bisa kita tampik begitu saja dari kehidupan kita. Pasalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dengan naluri atau tepatnya naluri berkasih sayang dalam tiap-tiap diri manusia. Jadi udah jelas ya, naluri ini memang udah dari sananya. Karena jatuh cinta memang merupakan naluri yang sudah ditanamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap manusia. Bukan berarti perasaan itu harus selalu dipenuhi, apalagi dengan cara yang salah. Itu bukan cinta namanya. Mereka cuma orang-orang yang berdalih atas nama cinta hanya untuk membenarkan tindakan-tindakan yang menghantarkan kepada zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila.
Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Harusnya seorang muslim yang taat ayat di atas udah cukup jadi warning buat kita untuk tak mendekatinya, apalagi sampai melakukannya. Na'udzubillah. Karena Allah tidak menciptakan cinta untuk membenarkan perbuatan salah seperti itu. Tapi kok banyak yang pacaran? Sebelum lanjut, ada lagi hal yang perlu kita tahu nih, bahwa setan tak akan menyerah dalam menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berupaya dengan segala daya dan tipu dayanya untuk menjerumuskan manusia, salah satunya dengan membuka pintu-pintu zina, apalagi kalau bukan pacaran. Masih mau ikuti langkah-langkah setan? Sebenarnya mereka ini nggak tahu atau pura-pura nggak tahu sih kalau sebetulnya nggak ada pacaran-pacaran dalam Islam. Kalau udah lihat ini, insya Allah jadi tahu. Tapi kalau udah tahu masih diterabas juga, nggak tahu lagi deh mau bilang apa. Tanggung sendiri dosa dan penghakimannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti ini udah jelas buat kita yang paham dan buat kita yang berusaha pengen menggapai predikat takwa dari Allah, bahwa tolak ukur kita bukan tindakan kebanyakan orang, melainkan kita punya agama sebagai tolak ukur standar perbuatan kita. Biarin apa kata orang, yang penting Allah ridho dengan kita. Jangan mau terus-terusan ngikutin hawa nafsu, karena perasaan itu kalau nggak dibangun di atas akal dan syariat, ya akan jadi badai yang dapat menghempaskan kita ke neraka. Pacaran itu hanya hawa nafsu belaka. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berpacaran tanpa ikatan halal lebih banyak bahayanya. Apalagi ketika mereka jalan hanya berdua. Itu hanya merupakan nafsu belaka dan godaan setan yang terus-menerus membisik mereka agar berbuat perbuatan yang haram. Pacaran menimbulkan banyak dosa karena merupakan perbuatan yang tidak seharusnya. Pacaran juga mempunyai banyak dampak yang buruk. Dalam agama Islam terdapat hubungan yang dianjurkan, yaitu ta'aruf. Ta'aruf adalah perkenalan atau proses saling mengenal yang dianjurkan dalam Islam. Tujuan ta'aruf ini adalah menyempurnakan agama dengan menuju ke jenjang pernikahan agar tidak terjadinya konflik. Namun, menjalankan ta'aruf ini tidak boleh terlalu lama seperti pacaran agar terhindar dari hal-hal negatif. Jika kita sudah menjalani proses ta'aruf ini, sebaiknya segera melanjutkan ke jenjang pernikahan. Di zaman sekarang, memang sudah banyak sekali orang yang berpacaran. Namun, janganlah kita merasa iri dengan keromantisan orang yang berpacaran, karena kita sebagai hambanya tak perlu mengkhawatirkan perihal masalah jodoh. Karena jodoh sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala atur, sebagaimana Allah berfirman pada surah Yasin ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya terdapat banyak kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacaran hukumnya haram. Pacaran haram. Ingat, orang pacaran itu adalah gerbang kemaksiatan dan perzinahan. Cuman pastikan jangan mati dalam keadaan pacaran. Masalahnya, tahu nggak matinya kapan? Jadi mending gimana? Pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Masih mau juga lagi pacaran?